Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adewia dengan NIM 2119058. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul Pengertian Preferensi Ilmu. Pengertian ilmu secara etimologis, kata ilmu berasal dari bahasa Arab al-ilmi yang berarti mengetahui hakikat sesuatu dengan sebenar-benarnya. Badar al-Din al-Aini mendefinisikan bahwa ilmu secara bahasa berarti tahu. Meskipun demikian, tambahnya kata ilmu berbeda dengan kata ma'rifah, memiliki makna yang lebih sempit dan spesifik, sementara ilmu mempunyai makna yang lebih umum. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ilmu ditafsirkan dengan sebuah sifat yang mana jika dimiliki oleh seseorang, maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Jadi, menurut Imam Jarnuzi, ilmu adalah suatu sifat yang pengertian suatu hal menjadi jelas dengannya. Jadi dengan demikian, ada yang menyatakan bahwa ilmu berarti indrak al-majhul, yang berarti menemukan sesuatu yang belum diketahui. Dalam pengertian tersebut, Imam Jarnuzi menyebutkan bahwa seorang pelajar harus mengetahui keutamaan ilmu pengetahuan. Yang pertama tuh tentang ilmu dalam konsep Islam. Islam yang menghargai sekali ilmu. Allah berfirman dalam banyak ayat Al-Quran supaya kaum muslimin memiliki ilmu pengetahuan. Al-Quran, Al-Hadis, dan para sahabat menyatakan supaya mendalami ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadil ayat 11, Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain Al-Quran dan Hadis, para sahabat juga menyatakan bahwa sangat penting bagi kaum muslimin memiliki ilmu pengetahuan. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, ilmu lebih baik daripada harta, oleh karena harta itu kamu yang menjaganya, sedangkan ilmu itu adalah yang menjagamu. Harta akan lenyap jika dibelanjakan, sementara ilmu akan berkembang jika diinfakkan atau diajarkan. Pentingnya kita mempelajari ilmu itu yang kedua. Yang pertama, betapa pentingnya kita mempelajari dan memahami ilmu, yaitu yang pertama perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang kedua, hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Yang ketiga, hanya orang yang berilmu yang mampu memahami hakikat sesuatu yang disampaikan Allah melalui perumpamaan-perumpamaannya. Yang keempat, Allah memerintahkan agar manusia berdoa agar ilmunya bertambah. Dan yang kelima, orang yang mencari ilmu berjalan di jalan Allah telah melakukan ibadah. Pentingnya ilmu menurut agama Islam, dorongan serta kewajiban mencari dan menuntut ilmu seperti disebutkan di atas telah menjadi dunia Islam pada suatu masa di zaman lampau, menjadi pusat pengembangan ilmu dan kebudayaan. Terus, manfaat mempelajari ilmu bagi kehidupan kita yaitu 1. Akan mendapatkan pahala secara terus-menerus bagi yang mengajarkannya. Yang kedua, ilmu memberikan kepada yang memiliki pengetahuan untuk membedakan apa yang terlarang dan yang tidak, menerangi jalan ke surga, kawan di waktu sepi, dan teman ketika kita kehilangan sahabat. Terus yang ketiga, ilmu memimpin kita kepada kebahagiaan, menghibur kita dalam duka, perhiasan dalam pergaulan, perisai terhadap musuh. Dan yang keempat, hamba Allah mencapai kebaikan, memperoleh kedudukan yang mulia, dapat berhubungan dengan raja-raja di dunia, kebahagiaan akhirat. Itu dari materi penjelasan yang pertama.
Dilanjut materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Irawan, NIM 2119066. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari pemakalan sebelumnya tentang guru. Guru dalam bahasa Jawa adalah menunjuk pada seorang yang harus digugu dan ditiru oleh semua murid dan bahkan masyarakat. Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua murid. Sedangkan ditiru artinya seorang guru harus menjadi suri teladan dalam kurung panutan bagi semua muridnya. Secara tradisional, guru adalah orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Guru sebagai pendidik dan pengajar anak, guru diibaratkan seperti ibu kedua yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan juga kemampuannya secara optimal. Hanya saja, ruang lingkupnya guru berbeda. Guru mendidik dan mengajar di sekolah negeri ataupun swasta. Selanjutnya, peran dan fungsi guru. Adapun peran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam mencegah masalah. Yang selanjutnya, yang nomor 3, guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Yang selanjutnya, yang keempat, guru sebagai pemimpin. Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan. Guru menjadi pemimpin bagi peserta didiknya, ia akan menjadi imam. Yang kelima, guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Yang selanjutnya, yang nomor 6, guru sebagai model dan teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggap ia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, apalagi ditolak.
Guru yang baik yang menyadari kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya, kemudian menyadari kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan harus diikuti dengan sikap merasa berusaha untuk tidak mengulanginya. Yang nomor 7, sebagai anggota masyarakat, peran guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang dilakukan. Ia dapat membangun kemampuannya pada bidang-bidang yang dia kuasainya. Guru juga perlu memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui kegiatan olahraga, keagamaan, dan kepemudaan. Yang selanjutnya, yang nomor 8, guru sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, akan tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Guru akan dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Yang selanjutnya, yang nomor 9, guru sebagai penasihat. Guru adalah seorang penasihat bagi peserta didik, juga bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasihat. Dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasihati orang tua. Peserta didik senantiasa berharap dengan kebutuhan untuk membuat keputusan, dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Agar guru dapat menyadari perannya sebagai orang kepercayaan dan penasihat secara lebih mendalam, ia harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental. Yang selanjutnya, yang nomor 10, guru sebagai pembaharu, inovator. Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat jurang yang dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain. Demikian halnya, pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak daripada nenek kita. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Yang selanjutnya, guru sebagai emansipator. Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan, dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan budak stagnasi kebudayaan. Yang selanjutnya, nomor 13, guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Teknik apapun yang dipilih dalam penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang terakhir yaitu guru sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir kulminasi. Dengan rencananya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini peran kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator. Ya, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan
Jelaskan oleh pemakalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amelia Putri, NIM 2119073. Sini saya akan menjelaskan materi tentang preferensi memilih teman. Jadi, memilih teman itu sebaiknya kita harus berhati-hati dalam menuntut ilmu. Gerai yaitu orang yang memiliki watak yang benar dan banyak kepemahamannya, dan jumlah orang-orang yang malas, menyanyiakan waktu, banyak bicara, dan banyak melakukan kerusakan, bahkan fitnah. Karena banyak orang soleh yang menjadi bodoh karena berteman dengan orang yang membuat kerusakan. Jadi kesimpulannya itu bahwa dalam memilih teman, Zarnuji menganjurkan untuk memilih teman yang tekun, jujur, dan tanggap atau respect terhadap problem temannya. Untuk itu, sangat dianjurkan kita untuk menghindari teman yang pemalas, banyak bicara, nganggur, senang mengacau, dan suka memfitnah. Sebab teman yang durhaka lebih berbisa daripada ular yang berbisa.